Halo, apa kabar anak-anak Biagata? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun hanya dalam online pengajaran. Tante percaya kalian semua dalam lindungan Tuhan, dalam suasana yang gembira dan juga diberi kesehatan. Nah, kali ini Tante akan bercerita. Kita akan mulai dulu dengan berdoa. Kalian tepatkan tangan kalian dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Kali ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan di dalam pengajaran ini. Semoga hari demi hari kami bertumbuh secara iman yang benar dan juga kami lebih mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, cerita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Kalian perhatikan ya cerita berikut ini. Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Anak-anak, tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan yang begitu penting. Pesan ini sering dikatakan orang sebagai sabda bahagia. Artinya, sabda ini disampaikan Yesus untuk membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Nah, anak-anak, kalau Tante boleh merumuskan dari pengajaran hari ini yang tadi kita sudah dengarkan lewat sabda Tuhan, Tante akan menyimpulkan bahwa dalam mengikuti Yesus, kita memerlukan 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita perlu mengutamakan Allah. Tadi dia mengatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibu atau anaknya lebih daripadaku, yaitu artinya Tuhan, ia tidak layak bagiku. Apa ya artinya? Artinya bukan kita tidak boleh menyayangi ayah atau ibu kita atau saudara-saudara kita. Tuhan Yesus jelas-jelas sekali mengatakan bahwa kita seharusnya mengasihi Allah terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan Allah terlebih dahulu. Sebab dengan mengasihi Allah, kita akan mengasihi orang tua kita, sesama kita dengan kasih Allah sendiri. Ya, kalian tahu kan, kasih Allah itu sangat luar biasa. Tidak ada syarat. Dan kasihnya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kalau kita mengutamakan Allah, kita dekat dengan Allah,
hubungan yang dekat dan baik dengan Allah, maka kita juga pasti menerima kasih Allah. Dan kasih itu dapat kita bagikan kepada orang di sekitar kita, terutama orang tua, saudara, teman. Sehingga cinta yang kita miliki untuk orang tua kita betul-betul tulus dan terus-menerus. Meskipun kadang-kadang mama atau papa marah, kita tahu itu demi kebaikan kita. Atau kita juga tetap mencintai mereka, meskipun apa yang kita mau tidak dipenuhi oleh mereka. Kita tahu bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Nah, cinta seperti ini bisa kita miliki kalau kita dekat dengan Tuhan, Sang Sumber cinta sejati. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Tuhan menekankan hal-hal yang sifatnya rohani atau hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan untuk kita utamakan terlebih dahulu. Tante Ari akan menjelaskan lebih lanjut lewat eksperimen kecil yang Tante akan tunjukkan kepada kalian. Oke, di sini Tante punya coklat yang dibungkus dengan kertas emas besar-besar ya. Ada juga coklat yang warna-warni, tapi ukurannya lebih kecil. Ya. Tante akan memasukkan semua coklat itu ke dalam tabung kaca ini. Kita umpamakan bahwa coklat yang dibalut dengan kertas emas ini adalah hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Contohnya, pergi ke gereja, mengikuti misa, atau juga bisa misa live streaming. Lalu berdoa, membaca kitab suci, berdevosi, mengikuti pengajaran BIA. Itu adalah kegiatan rohani yang dilambangkan dengan coklat yang dibalut dengan kertas emas ini. Lalu ada coklat yang warna-warni. Wah, menarik ya. Warnanya sangat bervariasi. Ini melambangkan kegiatan yang kita sukai, atau kita boleh sebut kegiatan duniawi. Contohnya main game, ngobrol sama teman, nonton TV, jalan-jalan, main HP, tidur-tiduran, bermalas-malasan, semua yang mengikuti keinginan kita sendiri. Nah, Tante akan masukkan ke sini. Apa yang akan terjadi bila kita mengutamakan Allah terlebih dahulu? Kita rajin ke gereja, kita baca kitab suci, kita berdoa, kita ikut misa, kita ikut membina iman anak. Lalu, setelah kita mengutamakan hal-hal itu, baru kita memasukkan hal-hal yang duniawi. Nah, rupanya bila kita mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal duniawi pun bisa tertampung di dalam hidup kita. Kita bisa memiliki keduanya dengan baik dan seimbang. Apa yang akan terjadi bila kebalikannya? Bila kita memasukkan atau mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi terlebih dahulu, atau hal-hal yang kita lebih sukai terlebih dahulu. Mari kita lihat, bila kita lebih mementingkan nonton TV, jalan-jalan, gak mau ke gereja, gak mau berdoa, mau tidur-tidur aja, main terus harian, dan sisa waktu kita baru kita pergi ke gereja, kita baca kitab suci, kita ikut bina iman anak, kita berdoa. Gak cukup anak-anak, tidak cukup. Hidup kita tidak seimbang karena tidak bisa memenuhi semua. Jadi perlu sekali kita mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani agar semuanya bisa dapat seimbang dan
hidup kita menjadi lebih baik karena kita bisa melakukan semuanya dengan seimbang dan baik. Lihatlah, ini tidak bisa kita tutup. Kalau tutup pasti akan hancur. Ini juga mau jatuh sampai. Ya, jadi kalian ingat-ingat ya, kita harus mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani atau kita mengutamakan Tuhan sendiri. Hal kedua dari pengajaran Yesus hari ini adalah Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tadi Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Apa arti memikul salib ya? Tuhan Yesus memang memikul salibnya ke Gunung Kalvari. Tetapi apakah kita harus panggul salib seperti Yesus? Bukan anak-anak ya. Di sini artinya memikul salib adalah melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak tahu kan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang Dia inginkan sebetulnya. Melalui banyak penderitaan, melalui banyak kesengsaraan. Tapi karena Dia taat pada Allah dan Dia tahu ini adalah yang terbaik untuk kita umat manusia, maka Dia lakukan. Nah, anak-anak, di sini memikul salib artinya sama, yaitu melakukan kehendak Allah. Yesus mau kita juga melakukan kehendak-Nya. Apa ya kehendak Tuhan pada diri kita? Anak-anak, semua kehendak Tuhan ada di dalam kitab suci. Di antaranya ditampung di dalam 10 perintah Allah. Hormatilah ibu bapamu. Nah, anak-anak, kalian perlu menghormati orang tua kalian. Kadang-kadang mengikuti atau menuruti orang tua itu tidak mudah. Tante tahu, kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu tapi nggak boleh sama papa atau mama. Nah, Tuhan Yesus ingatkan bahwa orang tua harus kita hormati. Kita perlu menurut, kita perlu mendengar apa yang orang tua katakan pada kita. Lalu banyak sekali hukum cinta kasih yang Tuhan ajarkan. Contohnya, Tuhan Yesus pernah berkata, berikanlah pipi kirimu bila engkau ditampar pipi kananmu. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal itu tidak mudah anak-anak. Tapi itulah jalan memikul salib. Lalu ada lagi nih perintah Yesus. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu, bahkan doakanlah mereka. Kadang-kadang kita berpikir, ngapain? Kan dia jahat sama kita, ngapain kita doakan? Ya kan? Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah dia, doakanlah dia. Nah, bila kita melakukan ini, artinya kita melakukan kehendak Allah. Artinya kita juga memikul salib kita. Dan itu sangat berkenan di hati Tuhan Yesus. Hal ketiga yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini adalah supaya kita tidak egois. Supaya kita memprioritaskan kebutuhan orang lain. Tadi Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Artinya anak-anak, apa yang kita miliki ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh egois, mementingkan diri kita sendiri, mau menang sendiri, semuanya milik kita sendiri. Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Dia mau kita berbagi kepada orang lain. Misalnya, mama membelikan kamu dan adikmu makanan kesukaan kalian. Kemudian adik rupanya cepat-cepat menghabiskan makanan itu. Nah, pada waktu kamu mau makan, adik masih mau. Padahal dia sudah habiskan jatahnya. Tapi kamu mau berbagi dengan adik. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan, bahwa kalian
juga memprioritaskan orang lain, tidak egois, dan mau berbagi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut nabi atau anak kecil atau siapapun saja, itu sangat berkenan di hati Tuhan, karena sama saja dengan menyambut Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa semua orang di mata Tuhan adalah sama. Tuhan ingin melihat setiap dari kita memandang orang lain adalah Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan yang hadir untuk kita sambut, kita layani, kita hormati, dan kita hargai. Demikian juga nanti pada saatnya kita pun akan disambut oleh Tuhan kelak di surga, tempat kehidupan abadi. Setelah ini kita akan menyanyi bersama. Lagu yang akan kita bawakan adalah lagu yang akan membuat kita bersemangat untuk menempatkan Yesus sebagai prioritas di dalam hidup kita. Hiasan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah nomor 1. Kalian siap? Oke. Bahan yang kita pakai adalah kertas yang agak besar, ukuran A4, boleh warna apa saja. Lalu kertas warna yang agak panjang, warna apa saja juga, dan kertas kotak, warnanya juga bebas. Alat yang kita pergunakan adalah lem, spidol, dan juga gunting. Caranya, kita ambil kertas yang lebar, lalu kita jiplak tangan kita di kertas yang lebar ini.
dijiplak, kita akan gunting sesuai dengan garisnya. Seperti ini. Kita akan lipat 3 jari yang pertama dan juga ibu jari. Seperti ini ya. Sebelum kita lipat, kita akan beri warna di ujung-ujung seperti kuku-kuku kita. Kita ambil kertas yang kecil, yang panjang-panjang, dan kita gunting seperti bentuk kuku. Kita lem di bagian ujung-ujung tangannya seperti kuku. 3 jari dan 1 ibu jari. Seperti ini. Lalu sebelum kita jadikan satu, kita ambil kertas dulu yang kecil, kita tempel di tengah-tengah, dan kita lipat jari-jari ke dalam. Seperti ini ya. Baru terakhir kita tulis Yesus nomor 1. Yesus nomor 1. Baik anak-anak, kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kalian lipat tangan kalian dan tutup mata. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan dengan sabda-Mu bagaimana kami harus mengikuti Engkau dengan benar. Bantulah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami juga ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu sebagai jalan untuk memikul salib kami. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu tidak enak. Kami juga ingin Tuhan belajar dari Engkau yang mempunyai kasih begitu besar, sehingga kami tidak menjadi anak yang egois, yang mementingkan diri kami sendiri. Kami ingin belajar untuk berbagi. Seperti Engkau telah mencintai kami, kami juga ingin mencintai orang lain dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terus jagai kami, keluarga kami, dan lindungilah kami, supaya kami selalu sehat dan di dalam penyertaan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian beserta keluarga kalian semua.